Sedangkan pasca kemerdekaan, penarikan pajak ini tuh nggak berhenti, malah mengalami peningkatan hasil pajak hingga 65.000 ton hasil bumi atau padi. Indonesia memiliki beberapa provinsi yang unik, baik karena potensi sumber daya serta statusnya. Beberapa provinsi dengan status istimewa diantaranya Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang satu, yakni Daerah Istimewa Surakarta. Yang sedang ramai di sosial media kemarin adalah wacana pemunculan kembali Daerah Istimewa Surakarta sebagai jawaban dari otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang katanya provinsi ini memiliki wilayah yang terlalu luas. Lantas bagaimana sebenarnya sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta ini? Lalu mengapa statusnya pasca kemerdekaan hanya berlaku 11 bulan saja di tahun 1945? Penasaran? Mari kita bahas. Bersama aku, Ganes Andra, si arkeolog indie, hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Jadi pasca kemerdekaan ada dua pasang kerajaan yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan memilih untuk ikut menjadi bagian di dalamnya, yakni Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman, serta Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Karena niatan untuk bergabung itulah, maka pemerintah Indonesia memberi status istimewa pada dua wilayah tadi, dengan privilege punya kuasa atau otonomi terhadap wilayahnya, termasuk bagaimana seorang kepala pemerintahan terpilih atau berkuasa. Ya, kalau daerah lain dulu pergantian kepala daerahnya dilakukan dengan ditunjuk presiden, atau kalau sekarang ya pilkada. Nah, kalau daerah istimewa ya ngikut aja siapa raja yang bertahta, nah itu yang jadi kepala daerah. Daerah yang kayak gini itu dulu disebut sebagai daerah swapraja, daerah dengan keistimewaan dalam menjalankan roda pemerintahannya di bawah Republik Indonesia. Agak mundur ke belakang, jadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta ini kan dulu sebenarnya satu kerajaan besar, lalu terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta karena perjanjian Giyanti. Kenapa bisa pecah? Kalau dari sudut pandang politik ya karena udah kebanyakan keturunan yang berebut tahta. Terus ditambah lagi adanya pengaruh VOC atau Belanda yang selalu ngompor-ngomporin untuk terpecah. Ya udah deh, kejadian tuh perjanjian Giyanti dan terpecahlah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Nah, balik lagi ke bahasan kenapa daerah istimewa Surakarta hanya berumur 11 bulan saja. Ternyata ini nggak jauh dari faktor privilege otonomi politik tadi, yakni pungutan pajak secara sepihak yang sewenang-wenang. Ya, jadi meski di tahun 1945 kita sudah merdeka, tapi ternyata kerajaan-kerajaan ini tuh masih banyak dipengaruhi oleh pengaruh asing termasuk VOC. Jadi kalau menurut sumber yang aku baca kayak di turutan.id, disebut kalau di daerah Surakarta zaman VOC masih berkuasa, rakyat terkena pajak dan nilainya kalau dikumpulkan sekitar 50.000 ton hasil bumi, terutama padi. Sedangkan pasca kemerdekaan, penarikan pajak ini tuh nggak berhenti, malah mengalami peningkatan hasil pajak hingga 65.000 ton hasil bumi atau padi. Dan itu tuh dikumpulkan hanya dalam beberapa bulan saja. Nah, masyarakat yang kala itu merasa tertindas, akhirnya membuat gerakan anti swapraja atau gerakan anti kerajaan. Pengaruh gerakan ini semakin meluas karena Kasunanan Surakarta memperlebar pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi makin banyak yang harus menyerahkan hasil panennya. Akibatnya semakin banyak pula yang mendukung gerakan anti swapraja tadi. Bahkan dalam aksinya para aktivis
saat itu berhasil menculik dan menawan Pakubuwono ke-12 dan mendesak agar mau menghentikan penarikan pajak tadi. Akhirnya pemerintah pusat turun tangan dan dicabutlah status istimewa di Surakarta dan dijadikannya tunduk pada peraturan negara. Ya hilang deh itu privilege-nya, termasuk menjadi wilayah otonom dengan kebebasan menentukan kepala daerah berdasar raja yang bertahta. Ya ibaratnya dalam kasus ini pemerintah pusat mungkin ngerasa capek karena ada wilayah yang udah dikasih status istimewa tapi ternyata nggak bikin stabilitas bernegara pasca kemerdekaan menjadi lebih baik. Terus kalau daerah istimewa Yogyakarta gimana? Kenapa masih bertahan sampai sekarang? Kembali lagi pada sumbangsih dari Yogyakarta ke Indonesia yang kala itu sangat besar, yakni menjadi ibu kota Indonesia di masa agresi militer Belanda di tahun 1946 dan 1947 karena Jakarta sudah dikuasai 100% oleh Belanda dan sekutu. Jadi setelah merdeka kita tetap berhadapan dengan kembalinya pasukan Belanda tadi. Dan Yogyakarta menyediakan diri untuk menjadi ibu kota bukanlah hal yang mudah. Jika kamu baca detailnya, maka dari Kerajaan Pakualaman memberikan banyak sekali gedung yang dia punya untuk operasional kantor sebuah ibu kota. Ya, Pakualaman kan juga merupakan pasangan dari Kesultanan Yogyakarta yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia dan mau menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jadi di mana para pekerja pemerintahan, kalau nggak salah ingat sejumlah 20.000 orang dari Jakarta harus dipindah dan berkantor di Yogyakarta kala itu. Bayangkan berapa biaya yang disiapkan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman untuk menjalankan pemerintahan Indonesia saat itu. Karena ya pemimpin yang ada di Jakarta pun ditangkap oleh Belanda dan sekutu semua. Nah, dengan jasa-jasanya tadi, Yogyakarta tetap mendapatkan status istimewa dari pemerintah Indonesia. Jadi begitu balakala tentang sejarah muncul dan hilangnya status istimewa pada Surakarta. Gimana menurutmu? Apakah kamu setuju pengembalian status keistimewaan Surakarta ini? Atau Kasunanan Surakarta yang sekarang belum siap untuk gelar bersejarah tadi? Tolong tulis di kolom komentar. Aku Ganesandra. Jangan lupa subscribe. Bye.